teman-teman dan shalom Pak Erik. Selamat hari Rabu, selamat pagi. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu sepanjang malam kami istirahat Tuhan, dan kami dapat bangun di pagi hari ini yang Kau sediakan ini. Dan kami akan mulai segala aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelum kami mulai semua aktivitas kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau duduk dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu jangan khawatir. Dalam kehidupan ini kita semua pernah ngalamin yang namanya khawatir. Mungkin hari ini kita semua lagi mengalami khawatir akan hasil ujian kita, khawatir akan soal-soal ujian yang akan kita hadapin, khawatir akan hasil SNBT karena hari ini pengumuman SNBT. Semangat guys. Dan kita khawatir akan masa depan kita khawatir akan masalah keluarga kita khawatir akan keluarga kita, kehidupan kita khawatir hal-hal yang belum terjadi di hidup kita. Kekhawatiran adalah hal yang berat yang bisa saja tuh melemahkan semangat, mematahkan semangat, dan merampas damai sejahtera yang harusnya kita nikmatin itu setiap hari. Kita memikirkan terlalu jauh kehidupan kita, membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi di dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita merasa lelah bahkan sebelum kita mulai hari, sebelum kita menjalani hari-hari kita. Namun hari ini kita diingatkan oleh satu kebenaran penting, yaitu Tuhan tidak merancang kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Ayat dasarnya yaitu dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-27. Yesus berkata, mari kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Dengan perikop hal kekhawatiran. Ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Teman-teman, Yesus sendiri mengerti hati kita para manusia. Ia tahu betapa mudahnya kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita. Tetapi ia juga memberikan jaminan bahwa hidup kita dijaga oleh tangannya yang setia, yang selalu ada sama kita. Nah, aku mau ajak teman-teman, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan mereka tidak menuai. Namun Bapa kita yang sama seperti Bapa burung-burung tersebut memberi mereka makan. Bukankah kita jauh lebih berharga dari burung-burung tersebut? Nah, kekhawatiran tidak menambah satu hari pun di dalam hidup kita. Sebaliknya kekhawatiran justru mengurangi kualitas hidup kita. Ia mencuri damai sejahtera, mengganggu tidur kita, melemahkan semangat kita, bahkan iman kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-7 mengatakan, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, setelah kita membaca Filipi ayat yang
pasal keempat ayat yang ke-6 sampai 7 ada 3 poin penting di sini. Yaitu yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Yang ketiga, dengan ucapan syukur. Nah, teman-teman, poin yang pertama yaitu artinya kita tidak ada satu pun hal di dalam hidup kita semua yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk diserahkan kepada Tuhan. Apapun yang membebani kita semua, datanglah kepadanya. Jadi, seberapa besar masalah hidup kita, seberapa besar kekhawatiran hidup kita, itu semua harus kita ceritakan sama Tuhan, gitu ya kan. Kita harus datang kepadanya, kita harus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri bilang rancangannya adalah rancang yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa kepada kecelakaan gitu. Ini lanjut ke poin yang kedua, yaitu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Berdoa. Tuhan ingin mendengar isi hati kita semua, bukan karena Ia tidak tahu, tetapi karena hubungan yang sejati dibangun melalui komunikasi. Kita memposisikan diri kita sebagai anak di sini yang bercerita kepada bapaknya. Kita ngadu sama papa kita, kita ngadu sama bapak kita kalau kehidupan kita itu seperti ini loh. Tuhan tahu gitu loh apa yang kita alami, Tuhan tahu, tapi kita sendiri gitu, kita harus cerita gitu. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau, adalah komunikasi antara ayah dengan anaknya, bapak sama anaknya. Kita ini anak gitu loh. Jadi lanjut ke poin yang ketiga, dengan ucapan syukur. Mengapa kita semua harus bersyukur? Karena Tuhan sendiri selalu mengingatkan kita. Dengan bersyukur kita mengakui bahwa Tuhan telah atau sedang dan akan terus bekerja di dalam hidup kita. Syukur adalah tanda kita percaya atas semua yang Tuhan kasih kepada kita. Kita menaruh kepercayaan kita semua kepada Tuhan Yesus yang memegang kendali hidup kita. Terkadang kita perlu loh untuk berhenti sejenak untuk berpikir atau bertanya seperti ini. Apakah aku lebih percaya kepada masalahku atau pada Tuhanku? Karena iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersamaan. Saat iman tumbuh, kekhawatiran mengecil. Tetapi saat kita memberi ruang kepada kekhawatiran, iman kita bisa saja melemah. Hari ini, yuk kita sama-sama ambil waktu untuk menenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau meletakkan semua kekhawatiran kita ke dalam tangan kasih-Nya. Tuhan, aku tidak mampu berjalan sendiri. Aku butuh Engkau. Aku percaya rencanamu jauh lebih besar daripada pikiranku. Pegang tanganku dan tuntun aku, Tuhan. Ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Ia janjikan pasti Ia tepati. Mungkin hari ini jalanmu penuh kabut dan ketidakpastian, tapi Tuhan melihat seluruh gambar besar di hidupmu. Percayalah, satu langkah iman lebih berarti daripada 1000 langkah kekhawatiran. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang membahas segala beban yang kami pikul. Kami akui seringkali hati kami dipenuhi kekhawatiran dan kami lupa Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang penuh kasih. Hari ini kami belajar untuk berserah, untuk percaya, untuk hidup dalam damai sejahtera yang Kau beri. Tolong kami Tuhan untuk mengalihkan pandangan dari masalah kami dan mengarahkan mata kami hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Bapa, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati anak kelas 10 dan 11 yang akan melakukan ujian Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan ingatan akan materi-materi yang sudah kami pelajari selama 2 semester ini Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati kakak kelas 12 yang hari ini merupakan pengumuman SNBT Tuhan, kiranya apapun hasilnya Engkau berikan semangat, Engkau berikan hati yang lapang dada Tuhan untuk menerima semua hasilnya. Tuhan berkati juga Pak Erik yang akan melanjutkan aktivitasnya. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.